Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Oke guys, hari ini saya mengajak teman-teman untuk menyaksikan sama-sama yang mana Presiden Jokowi telah menghadiri KTT peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa. Nah, yang ini pidato Presiden Jokowi, kita lihat bagaimana penyampaiannya, apakah perkara-perkara yang dia mau dilakukan terhadap hubungan Uni Eropa dan juga ASEAN. Nah, guys, kalau di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei dan juga lain-lain nih, kita negara-negara ASEAN nih guys, merupakan antara negara-negara yang mempunyai peranan penting ya terhadap Uni Eropa. Banyak juga hubungan perdagangan antara negara-negara sekitar di ASEAN ini terhadap Uni Eropa. Jadi bila bersangkutan dengan Uni Eropa nih, ada pro dan kontra juga. Tetapi bagaimana Presiden mengatasi masalah-masalah terhadap ancaman-ancaman ekonomi dari Uni Eropa terhadap ASEAN? Lagi-lagi yang berlaku sekarang ini, dunia yang tidak menentu, ekonomi pun sekarang ni kiranya kalau tidak dapat diatasi, maka banyak yang akan tergugat ya dari segi kekuatan ekonomi. Cuma bergantung pada negara-negara tertentu ya, ataupun bagaimana kepimpinan negara tersebut mengendalikan permasalahan ekonomi yang melanda ya, krisis ekonomi yang melanda dunia sekarang ini. Jadi ayo kita saksikan pidato Presiden Jokowi di KTT peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa. Jadi ini video dari channel Sekretariat Presiden. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Sekretariat Presiden ya, dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi ayo kita dengar, dan di ujung video nanti setelah selesai nanti saya buat sedikit ulasan terhadap pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di KTT peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa. Jadi langsung saja kita simak klip video ini. Jom. His Excellency, the President of the Republic of Indonesia. Wow. Dia diberi penghormatan tinggi ya guys. Tengok guys, aura Presiden Jokowi. His Excellency, the Prime Minister of the Lao People's Democratic Republic. Now, during the closing ceremony of the ASEAN summit in Phnom Penh, Mr. Hun Sen passed on to the President of Indonesia a gavel or a hammer, if you want. This was a symbolic gesture, of course, in view of Indonesia taking over officially the presidency in 2023. So I now invite His Excellency, the President of Indonesia, to speak to you, Mr. Joko Widodo. Wah, dia duduk di bagian hadapan ya. Presiden Jokowi ini, kiranya Presiden Jokowi ini menjadi satu rujukan untuk ASEAN mewakili. Ayo kita dengar guys. Yang mulia para pemimpin Uni Eropa dan ASEAN. Tahun ini kita memperingati 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa. Banyak tantangan yang sudah kita lalui bersama. Kemitraan ini juga telah membuahkan hasil yang baik. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Nah, ini guys. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu,
jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Guys, tidak boleh lagi ada yang mendikte. Para pemimpin yang saya hormati, selama beberapa dekade Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse. Semua proyeksi mengatakan bahwa Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Dengan demikian, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan. September tahun ini, EU ASEAN Business Council mengeluarkan hasil survei mengenai persepsi bisnis di ASEAN. 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. 69% responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depan. Dan 97% responden berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN-EU dan anggotanya. Mari kita bangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini, kita petik pelajaran penting bahwa to grow and to prosper together is the only option. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara. Let us shape a better future together. Terima kasih. Mantap. Itu ya. Seorang presiden yang dia punya pola pemikiran cukup bernas, cukup berwawasan ya. Bila kita tengok dia punya kepimpinan, dia membawa ASEAN ini di peringkat hubungan antara Uni Eropa terhadap ASEAN ini, memperkukuhkan lagi hubungan perdagangan antara dua kelompok ini. Jadi kita lihat di Asia Tenggara ini merupakan salah satu potensi yang besar ya untuk kawasan perdagangan antara Uni Eropa dengan Asia Tenggara. Jadi yang kita lihat baru-baru ini juga apabila Indonesia dia mengambil keputusan untuk menghentikan ekspor biji nikel, timah, tembaga, emas ya. Ini Uni Eropa mendesak sebenarnya untuk Indonesia membuka semula ini ekspor ke luar negara, tetapi masing-masing negara sebenarnya dia mempunyai keputusan sendiri ataupun kuasa terhadap negaranya sendiri. Seperti Indonesia, dia mau memajukan negaranya sendiri, jadi dia tidak mau terus mengekspor walaupun mendapat paksaan dari negara-negara Uni Eropa. Tetapi Indonesia dia mengambil keputusan untuk menghentikan ekspor itu dan dia memproduksikan di dalam negara sendiri untuk membangunkan negara Indonesia, memberi ruang kepada rakyat Indonesia untuk mendapat peluang-peluang pekerjaan serta menarik pelabur-pelabur dari negara asing. Biarlah dari pelabur negara asing itu yang datang ke Indonesia untuk memproduksikan barang-barang mentah itu menjadi barang separuh siap. Nah, itu akan menambah nilai lagi di peringkat global sekiranya barang separuh siap ini dijual apabila telah siap ataupun barang separuh siap. Jadi Uni Eropa yang saya tengok dia ambil peluang ini untuk import barang bahan mentah ini untuk mereka produksikan, dan apabila diproduksikan ini bahan-bahan ini akan menjadi mahal dijual ke luar negara balik. Jadi Indonesia dia nampak di situ ruang. Apa salahnya kalau Indonesia sendiri yang membuat ya ataupun mengusahakan biji nikel ini daripada bahan yang belum siap dijadi separuh siap ataupun sudah siap.
Sedangkan ini satu keperluan yang begitu diingini ya oleh negara-negara Uni Eropa. Nah, jadi dia sudah katakan tadi tidak ada paksaan, katanya tadi jangan ada paksaan. Itu warning tuh sebenarnya, sebab sebelum ini Indonesia akan kalah di WTO apabila menghentikan biji nikel itu diekspor. Tetapi Jokowi setelah mendapat tantangan begitu, dia bukan sejak biji nikel, dia tambahnya lagi bahan mentah yang lain, dihentikan untuk tidak diekspor ke luar negara. Nah, jadi guys, ini salah satu pendekatan yang saya nampak kepimpinan oleh Presiden Jokowi, dan dia membawa ASEAN ini sama-sama membangun ya. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah. Jadi kita mengharapkan agar Presiden Jokowi dapat terus mempertahankan pendiriannya dan dapat mewakili juga untuk ASEAN untuk menjaga ekonomi kita bersama ya. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.